Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramandasari, kelas PAI 5I dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu kasus fikih kontemporer mengenai hukum cloning pada manusia. Nah, sebelum mengetahui hukumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu cloning. Jadi, cloning maksudnya yaitu menciptakan duplikat organisme melalui mekanisme aseksual atau tanpa proses seksual. Cloning dapat dilakukan pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, Islam dalam menghukumi pada masing-masing tipe cloning pun menjadi berbeda-beda. Untuk cloning tumbuhan dan hewan, Islam membolehkan, akan tetapi kebolehan tersebut tidak berlaku pada cloning manusia. Karena Majma' al-Fiqh al-Islami memutuskan bahwa hukum cloning adalah haram. Jadi, cloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibatkan pelipat gandaan manusia, hukumnya adalah haram. Nah, sedangkan cloning terhadap tumbuhan dan hewan hukumnya mubah atau boleh. Nah, itu tuh termasuk sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan kemudaratan atau hal-hal nasabnya tidak jelas. Padahal dalam Islam, nasab merupakan hal penting yang berkaitan dengan hukum syariat pada perwalian, pewakafan, pernikahan, dan hak warisan yang semuanya berhubungan dengan nasab. Nah, adapun metode cloning itu ada dua ya. Ada yang namanya bayi tabung dan ada cloning manusia dengan menggunakan sel somatik. Nah, kalau menggunakan sel somatik sebagai sumber gen, pada metode ini cloning manusia dapat pula berlangsung di antaranya perempuan saja tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Nah, jadi proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Nah, hukum metode ini adalah haram karena pertama, caranya tidak alami sebagaimana sunatullah, yaitu dengan proses seksual di mana ada air mani yang memancar dan ditumpahkan ke dalam rahim. Nah, yang kedua, anak hasil cloning tidak memiliki bapak, padahal sangat jelas peran bapak dalam nasab dan urusan anak, karena seseorang akan dipanggil dengan nasab bapaknya, selain sebab penghilangkan nasab dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perwalian, dan sebagainya. Nah, cloning juga menyalahi sunatullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari melalui proses alami dari air mani yang dipancarkan dari gabungan pria dan wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Najm ayat 45 sampai 46, yang artinya, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Nah, adapun fatwa ulama tentang cloning. Yang pertama adalah fatwa Syabaka Islamiyah yang mengatakan bahwa cloning seperti ini bisa menyebabkan seseorang tidak butuh terhadap pernikahan, menyebabkan terjadinya keguguran, memusnahkan masyarakat, menghilangkan sifat kemanusiaan dan lain bahaya, serta mafsadat lainnya. Karena sebab ini maka pendapat yang mengharamkan cloning manusia merupakan pendapat yang benar. Nah, yang kedua ada fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami, haramnya cloning manusia dengan cara apapun yang bisa memperbanyak jumlah manusia. Karena kalau cloning ini terjadi, maka ada permasalahan yang akan timbul dari cloning manusia tersebut. Yang pertama, melawan kodrat Tuhan. Jelas ini kan bertentangan sekali dengan kodrat Tuhan.
Nah, yang kedua, rawan digunakan oleh sebagian orang untuk mencapai kepentingan sendiri ataupun kelompok dan lain-lain. Nah, yang ketiga, memungkinkan pasangan LGBT untuk mempunyai keturunan. Nauzubillah min zalik ya. Semoga ini tidak akan terjadi. Nah, yang keempat, ada manusia itu dijadikan komoditas yang melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1911 tentang hak asasi manusia. Nah, yang kelima, belum terdapat data cloning terhadap manusia karena melanggar bioetika. Nah, adapun solusi untuk mengatasi potensi ketidaketisan teknologi cloning pada manusia ini. Yang pertama adalah solusinya itu adalah melakukan sosialisasi penyuluhan secara berkelanjutan. Nah, sosialisasi atau penyuluhan tersebut dapat dilakukan oleh pihak peneliti, pemuka agama, dan pihak-pihak lainnya yang terkait agar menyesuaikan persepsi mengenai batasan-batasan teknologi cloning manusia. Teknologi ini tentu kalau dikembangkan akan sangat menodai sisi kemanusiaan. Manusia pada kodratnya tercipta dari pertemuan sperma dengan sel telur. Nah, hukum ini tentu tidak berlaku pada teknologi manusia. Demikian juga dari sudut pandang sosiologi, teknologi cloning pada manusia akan merusak tatanan sosiologi yang sudah ada. Ikatan-ikatan dalam bentuk keluarga, persukuan, dan lain-lain akan dirusak oleh teknologi ini. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan mengenai hukum cloning pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.